al-Ubudiyah syarah Bidayah Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Jawabi Al-Bantani, itu beberapa syair yang menjelaskan khususiyah Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ikhtilaf, tidak pernah menguap, kemudian melihat di belakang sama dengan melihat di depan. Bayangan beliau tidak ada. Kalau beliau kencing itu langsung hilang, diserap oleh tanah. Tidak pernah tergenang, maaf air kencing beliau. Langsung waktu lahir beliau itu langsung berkhitan. Ada dalam berapa untayan syair itu ya. Ya, itu khasa'is an-nubuwah, khususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang-binatang yang liar itu tidak lari. Wa minhu jawab falam tahrub wa ma waqa'at dubabatan fi jismil hasani. Binatang yang liar itu tidak lari, kata Nabi. Kok dekat Nabi tidak lari? Begitu kan lari, binatang kijang, burung dan sebagainya lari kan. Nabi tidak. Binatang itu tidak lari dari Nabi Muhammad. Karena rahmat. Beliau rahmatan bilang tidak merasa apa, binatang itu tidak merasa apa? Ya, terancam kalau ada Nabi. Kok kita kan menengok, nggak mengibas ya. Jadi Nabi itu rahmat. Binatang yang liar seperti itu pun tidak merasa terancam dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi walau ma waqa'at dubabatan fi jismil hasan. Tidak pernah dubab, lalat itu hinggap ke kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kulitnya wangi. Keringatnya Rasulullah itu lalat itu tidak suka yang wangi-wangi, yang busuk macam kita itu suka. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan memperbanyak menggaruk-garuk ke Imam Haddad, jangan terlalu banyak memanjangkan pandangan tajasyuk, sendawa, bertasawuf, banyak menguap, jangan diujuhin nas di hadapan manusia, depan kita ngomong tentang tak boleh seperti itu ya. Itu masih ada. Wa idza akhadaka tasawuf fa ba'ika jisra ala fi. Jadi kalau memang kamu mengantuk sekali dan tidak bisa kamu tahan, maka letakkan tangan kirimu di atas mulut. Itu zahir, punggung dari tangan kiri untuk menahan uap, jangan dilepas. Kemudian ini masih ada kaitan dengan yang kedua. Wa iyyaka wa kasratut dhahk. Ini semua ada. Hati-hati kata Imam Al-Haddad terhadap tertawa yang terlalu banyak. Ya, kemarin juga kita sudah singgung. Kenapa? Fa innahu yumitul ghadab. Karena tertawa kalau sudah terlalu banyak. Bukan kita tidak boleh tertawa. Ya, tidak boleh kata tertawa. Salah juga. Ya kan Nabi juga tertawa, bergurau dengan para sahabat. Tapi tidak banyak. Yang dilarang banyak. Tertawa boleh. Wadhihku tabassum, dan Nabi itu ketawanya tidak kayak kita. Wah, satu kampung 2-3 rumah kedengar ketawa. Nabi itu ketawanya senyum aja. Wadhihku tabassum. Ya. Umashku huwaina unamu wal-jabfaru. Ya. Jadi kalau bisa jangan diperbanyak ketawa. Kenapa? Kalau terlalu banyak ketawa, hati bisa mati. Hari-hari ketawa, ketemu aja ketawa terus. Sampai kemarin dengan sebutnya di majelis pun ketawa. Masih tausiah buat ketawa isinya. Dari awal berdiri sampai duduk ketawa tuh. Itu ceramah ke pelawak. Ya kan? Nah, bergurau sedikit bergurau. Tetapi kalau isinya dari awal sampai akhir adalah ketawa, ya berbahaya. Itu bisa mematikan hati kita bisa mati. Jadi termasuk sebab banyak ya, sebab matinya hati adalah terlalu banyak tertawa. Ya. Bukan tidak boleh ketawa ya, boleh ketawa. Terlalu banyak, yang tak boleh. Wa in istata'ta, kata beliau, kalau kamu mampu antaj'ala dhahkaka tabassum faf'al. Ya, kalau kamu mampu menjadikan tertawamu itu tersenyum, maka lakukan. Ya, bisa tak kau ketawa senyum ya? Ya, kau tak dengki, kau dengki kenapa? Bisa. Tetap kita ngakak buatnya. Ya, kalau bisa
ketawa gitu itu jadikan tabassum. Ya. Qahqahah bahasa Arabnya. Qahqahah itu ya itu. Ngakak, qahqahah itu ya, ngakak kalau namanya. Kalau bisa dijadikan senyum saja, ya senyum. Nah itu kalau lucu benar nampak taringnya ya. Nah, senyumnya itu senyum itu ketawa sudah. Tapi kalau lucu lah, terbuka sedikit mulut beliau dan nampak kedua taring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insan kamil ya Allah. Wala taqum fi majlisik wala taqum min majlisik hatta taqul. Janganlah kamu bangkit dari dudukmu sehingga kamu mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berpikir ketika kita bangkit dari bukan hanya majelis taklim ya, kita kumpul sama kawan kita di syarab kahwa dan sebagainya, balik ke rumah lagi cerita-cerita apa itu tetap bukan hanya bangkit dari majelis taklim ya, kumpul majelis dan sebagainya. Ini baca subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena faqat waqat ada sebuah riwayat yang mengatakan anna man qala dzalik, orang yang mengatakan zikir ini ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, maka dosa-dosa yang ada waktu di majelis tadi itu, dia duduk tadi itu, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca ini, kalau baca subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sering kita baca kalau kita dari majelis, baik majelis taklim ataupun majelis yang lainnya. Yang penting bukan majelis. Takut di dalam majelis ada hal-hal yang mungkin ya maklumlah manusia kan, salah ucapan apa mungkin berdosa. Maka ini doa untuk menghapus kesalahan-kesalahan di dalam majelis. Kemudian masih ada bernubuat. Wa idza aradta an-nawm, kata Imam Al-Haddad, kalau kamu mau tidur, faqtaji ala jambikal ayman. Ya, maka senggiring, ya tadi kata orang itu senggiring, miring sebelah kanan, mustaqbilan lil qiblah, kanan dan menghadap kiblat kalau bisa. Ya, teman ini dikenakan pada doa. Teman dia miring kanan beta bisa menghadap kiblat, putar loh seperti itu. Yang apa cerita ni bang? Tadi memang ada semua ni. Nah harus pengobatan tubuh itu nanti banyak depan pintu jadi ada nama suami keluar. Ya salah pula ya. Nah kalau tidak bisa kumpulkan keduanya, kata Imam Al-Haddad, tak bisa. Kalau ngadap kiblat, miringnya ke kiri, ya kan? Tapi kalau ke kanan, tak ngadap kiblat. Yang penting kamu miring ke kanan, walaupun tidak menghadap kiblat. Kalau bisa kumpulkan dua dikumpulkan. Kumpulkan dua bisa. Apa yang kumpulkan berdua tuh? Tentu ya sakit apa? Ya, kalau bisa ke kanan dan menghadap kiblat, kanan menghadap kiblat. Kalaupun tidak bisa, yang penting kamu miring ke kanan. Begitu dikatakan ya. Nah, waktu dia akan diberikan iman mustaqbil kiblat, ta'iman minadz-dzunub. Ya, ini langsung dia perhatikan malam ini. Tidur itu kita minta ampun sama Allah. Mana minta ampun di HP masih ada, nengok ini nengok mana, tidur minta ampun, tidurnya dalam HP. Jadi tidur itu bertaharah, berwudu, ya. Kalau bisa sholat 2 rakaat sebelum tidur. Kalau tidak sudah berwudu, zikir, menghadap kiblat ke kanan, bertobat, ya kan, hilangkan rish. Jadi gitu dalam zikir yang dikarang oleh umat itu. Hilangkan dengki, dendam dari Allah, huskan Allah, yang begitu. Dalam keadaan tidur itu kita menghilangkan segala rasa dengki, iri hati kita terhadap siapapun tadi ya Allah. Dari pagi sampai sore sampai malam. Bertobat kepada Allah. Ya, tidur keadaan bertobat. Ya. Ta'iban min jami'id dzunub, kan cerita yang bagaimana seorang sahabat yang diberikan berita oleh Rasulullah bahwa dia termasuk ahli jannah. Nabi duduk di masjid bersama para sahabat. Nabi tiba-tiba diam. Disangka para sahabat mau turun wahyu.
Allah mengatakan, saya tukhul alaikum rajulun min ahlil jannah, akan masuk kepada kalian, ya kan, seseorang penduduk surga. Maka diperhatikan oleh Allah bin Umar, ada orang tua masuk dari belakangnya itu. Besok gitu lagi, saya tukhul alaikum rajulun min ahlil jannah, akan masuk kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Ulang itu lagi sampai 3 kali berturut-turut. Ya panjang kan ceritanya. Akhirnya disingkat cerita bahwa si orang tua ini, ya, amalan dia kalau sebelum tidur dia buang itu segala dengki. Ya Allah, kalau ada yang mengganggu saya, ya, maafkan dia, ya Allah. Dia tidur dalam keadaan hatinya bersih, hilang dengki, iri hati, hasud dan lain sebagainya. Jadi tidur dalam keadaan suci, ya. Aziman ala qiyamil lail, ya, berniat bangun di ulama-nya bangun. Ini niatnya tak ada, mana nak bangun? Tak ada niat dia dah. Azan pun, bangun ke azan ni bangun, mana tidak bangun? Astagfirullahaladzim. Ya, jadi dia tidur itu dalam keadaan bertobat kepada Allah dan berkeinginan, ya Allah, insyaAllah nak bangun lagi. Nah, gitu kan? Aziman ala qiyamil lail, ada niat lah untuk bangun mah. Seandainya pun kebablas, artinya bangun sudah ada, dapat niat sudah niat kan? Tapi betul ya, bukan tiap malam niat tak bangun. Nah, betul ketika dia mampu bangun dia bangun. Ya begitu. Aziman ala qiyamil lail qailan, sambil dia mengatakan bismikallah rabbi wada'tu jambi. Ya, ada doa yang lainnya. Bismikallahumma rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah, Tuhanku, aku wada'tu jambi, aku letakkan aku punya apa ini? Sisiku ini, ya, jambi. Nah, bismika arfa'u, dan dengan namamu ya Allah aku angkat. Faghfirli dzambi, ampunkan aku ya Allah. Allahumma qini adzabak, ya Allah, jaga aku dari azabmu. Yauma tajma'u ibadak, di hari kau mengumpulkan hamba-hambamu 3 kali. Astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih 3 kali. Istighfar, minta ampun kepada 3 kali. Qul subhanallah 33 kali. Katakan subhanallah 2 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Dipikir untuk menghilangkan rasa capek, kan, pernah disampaikan, yang mana diajarkan Rasulullah kepada putri beliau tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra al-Bashir. Diajarkan agar hilang capek ketika melihat Sayyidah Fatimah. Itu bikin kue, mengadon atau menggiling roti gandum dan sebagainya, tepung, capek, tangannya rusak, ya kan. Rasulullah SAW beliau perintahkan istrinya terus untuk minta jariyah, pembantu perempuan. Maka diajarkan oleh Rasulullah, ya, ketika kamu ingin tidur berbaring baca ini subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, purna 100 kali. Nah, itu untuk menghilangkan kecapean, ya, yang kerja pagi dan sebagainya, capek. Nah, itu sebelum tidur untuk menghilangkan capek, tak perlulah minum apa itu Patigon Spirit, ya, cukup ini resep dari Rasulullah SAW untuk menghilangkan lelah seharian, ya. Insyaallah bangunnya ini nasyat, bangunnya segar, ya, karena zikir itu menguatkan badan, ya. Zikir itu kuat, gitu. Orang-orang yang nyambung hatinya kepada Allah, dia memiliki kekuatan yang bahkan, ya, kan, cerita yang sering kita ulang-ulang bagaimana kekuatan Sayyidina Ali bisa menanggalkan benteng Khaybar. Tak pernah ikut fitnah apa, minum serajut mana ada, tapi bisa menanggalkan benteng Khaybar. Itu orang yang diceritakan para ulama, bagaimana ulama-ulama yang dulu salatnya dari pagi bangun jam 2. Subhanallah. Tak ada majlis taklim, ada 15-16 majlis satu hari. Kuat fisiknya itu. Ya, rumah tu dia itu satu hari itu tidak kurang dari 12 sampai 13 majlis taklim satu hari. Ya, gimana kuatnya itu, ya. Habib Salim itu ceritakan bahwa bulan puasa itu sembahyang tarawihnya 3 kali. Habib Salim bin Abdullah Syafi'i
3 kali satu malam main tarawih. Awal di masjid Ba'alawi, kemudian nanti di masjid Muhtar, sekali lagi bahkan 3 sampai 4 kali semalam. Kuat. Ya, itu karena zikir, karena berpikir. Ya, zikir itu membuat kita jasad ini kuat. Ya, zikrullah, ya, kuat ilahiyah, kuat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Walinnaum adkar ghair hadza fala taghfal anhu. Banyak lagi zikir-zikir untuk kita tidur, maka jangan taghfal anha, jangan sampai ditinggalkan. Ya, ada ayatul kursi, ada macam-macam itu dibaca semua agar kita mengakhiri tidur itu kan saudaranya mati ya. Akhul maut. Ya, kalau kita sering tidur dalam keadaan baik, dalam keadaan zikir, dalam keadaan taharah, wala tanam illa ala taharah. Janganlah kamu tidur dalam keadaan suci, berwudu, ya kan, suci dengan zikir. Insyaallah kalau mati betulan, insyaallah matinya baik. Ya kan? Sering dia tidur dalam keadaan baik. Nanti insyaallah dia meninggal pun dalam keadaan baik. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau saya tidurnya terlapar, ada bau terbuka sana, terbuka sini, mulut bau belacan, takut nanti kalau sering-sering seperti itu, takut meninggalnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau setiap tidur, karena tidur akhul maut, saudara, hampir sama dengan mati, hanya pasti ada rohnya saja. Ya seperti mati. Kalau sering dia tidur, dia dalam keadaan baik, dalam keadaan zikir, dalam keadaan sholawat, dalam keadaan taharah, nah insya Allah boleh mati betulan dalam keadaan baik juga ya. Itu yang kita harapkan. Waliyakhudaka an-nawm wa anta ala dzikrillah. Nah ini yang tadi Abang singgung. Kalau tidur itu jangan mengkhayal, jangan buka itu. Hendaklah kamu itu berzikir, kata beliau, sampai tertidur. Artinya tidak berbuat hal yang lain kecuali dia mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai dia tertidur ya. Itu tadi sama tafaul apa yang dia kerjakan selama ini dari tidurnya itu, insya Allah nanti dia meninggal juga dalam keadaan yang baik. Nah itu banyak lagi insya Allah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Dari masalah wal insya Allah dapat mengamalkan segala apa yang kita pelajari. Insya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى بكل سود بالمصطفى رسولنا مصطفى رسولنا بكل سود صلى عليه عند الهب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله حمدا كثيرا دائم محبة النساء. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا برابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وتكرم ووفقنا ووفقهم بما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا علما نهضى بالخير ونقضى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صاحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك جعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى، نعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله.
وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله وبحمده أشهد